you there? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel cerita horror story. Kali ini saya akan melanjutkan cerita dari Telepon Tengah Malam untuk bagian kedua dan bagian ketiga. Dari kesemuanya itu, Lia dan Faye yang paling dekat denganku, karena usia kami sepantaran. Mereka yang dengan sukarela membantuku merapikan barang-barang kamarku saat hari pindahan beberapa hari setelah kedatangan pertama kali di rumah Tante Santi ini. Dari cerita mereka berdua, aku jadi tahu bahwa Tante Santi tinggal dan mengelola kos ini dibantu Mbok Jum yang sudah lama bekerja padanya. Untuk urusan mencuci pakaian, ada tukang cuci yang beberapa hari sekali datang, namun tidak menginap seperti Mbok Jum, dan tidak termasuk cucian anak kos tentunya. Tante Santi itu udah lama ditinggal mati suaminya. Anaknya ada 2. Sudah berkeluarga semua. Tinggal di Surabaya dan Medan. Jelas Lia ketika ia dan Faye tengah ngobrol di kamarku. Tapi dia udah tenang hidupnya. Warisan suaminya banyak. Makanya dia bisa punya banyak kos-kosan. Ada 4 lagi selain di sini. Belum lagi ruko yang dikontrakin. Memangnya mama kamu gak pernah cerita tentang Tante Santi? Faye ikut nimbrung. Enggak tuh. Mama cuma bilang ada teman baik mama yang punya kos-kosan di daerah sini. Aku tak ingin mereka bertanya lebih jauh hubungan mama dengan Tante Santi. Apalagi alasan sebenarnya mengapa aku pindah ke sini. Meskipun aku yakin mereka takkan menjauhi atau mengucilkanku jika mereka mengetahui hal sebenarnya. Tetap saja aku merasa lebih nyaman jika hal itu cukup menjadi rahasiaku dan Tante Santi saja. Pokoknya kamu bakal betah deh di sini. Tante orangnya nggak bawel. Yang penting jam 10 malam udah nggak boleh ada tamu. Dan jam 11 malam kalau malam minggu. Lanjut Faye. Iya Vel, ini aja kita dikasih duplikat kunci gerbang sama pintu depan kan. Biar kalau kita pulang pacaran kemalaman masih bisa masuk. Kayak si Faye tuh, iya kan Faye? Lia tertawa terbahak-bahak. Enak aja, kamu tuh yang suka menyelundupin masmu ke kamar. Tangkis Faye bengis. Tiba-tiba sebuah bantal melayang di wajahnya. Dilanjutkan bantal gulingku yang innocent ikut mendarat di tubuhnya. Gila lu ya, ngomong pakai toa sekalian. Lia berkelebat menutup wajah Faye dengan guling yang telah ia lemparkan. Faye berteriak dan meronta di antara gelak tawa mereka berdua. Wah, sakit nih mereka berdua. Oh iya, ada satu yang perlu kamu tahu. Kamu lihat di meja dekat pintu dapur ada telepon kan? Nah, udah jadi tugas yang kamarnya terdekat yang angkat telepon. Mereka saling tersenyum penuh arti. Emang ada aturan gitu ya?
Tanyaku bingung. Ada dong, apalagi kamu anak baru. Nggak gitu sih. Maksudnya kalau telepon bunyi, kamarmu kan paling dekat. Jadi paling keberisikan. Mau nggak mau kamu mesti angkat. Jelas Fai lagi sebelum mereka kembali ke kamar masing-masing. Aku hanya bisa manggut-manggut pasrah. Aku hampir terjatuh dari tempat tidur oleh kencangnya bunyi suara yang barusan kudengar. Ternyata benar ucapan Lia dan Fai beberapa hari yang lalu. Sekilas kulirik jam yang tergantung di dinding kamarku. Buset, jam 12. Siapa sih malam-malam gini telepon? Kusembunyikan kepalaku di bawah bantal dan berharap Lia atau Fai atau siapa saja anak kos yang lain mau mengangkat telepon itu. Syukurlah setelah beberapa deringan lagi, ia berhenti. Kembali ke keheningan malam yang terdengar. Namun belum sempat aku menarik selimut untuk kembali tidur. Tiba-tiba suara menyebalkan itu kembali terdengar. Damn, bunyi lagi. Akhirnya dengan malas-malasan aku turun dari tempat tidur. Membuka kunci pintu dan melangkah keluar kamar. Suasana sepi sekali di luar. Apakah sama sekali tidak ada yang mendengar deringan telepon seberisik ini selain aku? Langsung kuangkat gagang telepon sialan itu. Halo? Namun tidak ada yang menjawab. Hanya keheningan yang terdengar dari speaker telepon di telingaku. Halo? Kutinggikan suaraku kesal. Dan masih tanpa jawaban. Apakah mungkin ia hendak bermain-main atau mengerjaiku saja? Atau sambungan teleponnya rusak? Entahlah. Halo, mau cari siapa ya? Jangan main-main deh. Kututup telepon itu dengan kesal lalu kembali meneruskan tidurku. Fai, semalam dengar nggak ada yang nelpon tengah malam? Tanyaku ketika kami tengah duduk-duduk di depan kamar mengantri giliran memakai kamar mandi. Fai menatapku heran. Emang ada telepon? Kalau nggak ada, aku nggak nanya kali, Fai. Nggak denger. Aku teler sih semalam. Kemarin seharian habis ngerjain tugas. Nggak tahu kalau si Lia tuh. Ia menunjuk Lia dengan dagunya. Jangan tanya aku. Aku lagi mimpi dinner sama Ari si Hasale. Jawab Lia sekenanya. Ia duduk mengangkang di ambang pintu kamarnya, sambil jari tangannya mengorek hidung alias ngupil. Lia, jorok! Teriak kami hampir berbarengan. Halah, kayak pada gak pernah aja, ia menjawab dengan santai. Fai segera menimpuknya dengan selai handuk yang ia ambil dari ember cucian kotor di depan kamar Lia. Nih sekalian kalau mau jorok.
Segera saja mereka berdua terlibat kejar-kejaran layaknya kartun Tom and Jerry. Diiringi tawa cekikikan anak kos lainnya yang turut menonton. Mbok Jum sampai melongokkan kepala, keheranan dari dalam dapur. Yakin nih gak pada dengar telepon? Tanyaku setelah kerusuhan itu reda. Mereka kompak menggeleng. Kowe ngimpi mestiki, ngelindur. Iya kali. Atau cuma kerjaan orang iseng. Ah, sudahlah. Malam ini, telepon itu kembali berdering. Astaga. Halo, sapaku ketus. Halo. Oh, selamat malam. Kali ini terdengar jawaban dari seberang sana. Suara berat seorang pria. Maaf, mau bicara dengan siapa ya? Kejarku. Istri ada. Ia bertanya dengan desahan berat. Lastri. Lastri siapa ya? Kayaknya nggak ada yang namanya Lastri di sini. Aku memang tak pernah mendengar nama itu selama aku di sini. Lastri ada. Pria itu mengulang pertanyaannya dengan intonasi persis sama berulang-ulang. Kesabaranku pun habis. Maaf Pak, Mas, di sini nggak ada yang namanya Lastri. Sambungan telepon terputus seketika. Sakit, makiku geram. Ini tengah malam ketiga berturut-turut aku mendengar derung telepon itu. Beberapa hari ini aku memang sangat sibuk dengan urusan kampus dan baru pulang ke kos selalu menjelang larut malam. Membuatku lupa hendak bertanya pada Fai dan Lia, apakah ada penghuni kos yang bernama Lastri? Halo. Sudah kuduga pasti pria kemarin itu yang kembali menelpon. Malam Pak, Bapak yang kemarin cari Lastri ya? Tanyaku cepat. Lastri ada. Maaf Pak, Lastri yang mana ya Pak? Mungkin Bapak salah sambung. Aneh banget nih orang. Udah ganggu, nanya diulang-ulang. Baru saja aku hendak melampiaskan kekesalanku. Tiba-tiba sudut mataku terlihat ada bayangan seseorang yang berdiri di belakangku. Aku sampai terloncat saking terkejutnya. Untung aku tak punya riwayat penyakit jantung. Entah sejak kapan, seorang gadis cantik berambut panjang yang mengenakan setelan kaos putih dan celana panjang berbahan kain telah berdiri di sana. Ia tersenyum. Kaget ya? Sedikit Mbak. Jawabku antara gugup dan berpikir keras mencoba mengingat siapakah gadis yang tengah berbicara denganku ini. Ia menatap gagang telepon di tanganku. Itu cari siapa? Oh, ini. Katanya sih dia cari yang namanya Lastri, Mbak. Mbak anak kos sini juga, lanjutku.
Aku Lastri. Kamarku yang ujung itu. Ia menuju kamar di ujung ruangan. Salah satu kamar yang penghuninya belum pernah kutemui. Wah, kebetulan. Oh, Mbak Lastri. Kebetulan nih Mbak. Silakan. Aku menyorongkan gagang telepon kepadanya. Namun dia hanya berdiri dan tak menyambutnya. Ya, udah mati teleponnya Mbak, seruku. Aku segera meletakkan gagang telepon dan bermaksud meneruskan pembicaraan kami. Namun begitu membalikkan badanku, Mbak Lastri sudah berlalu. Hanya kulihat punggungnya saat ia membuka pintu kamar dan menutupnya kembali. Orang aneh. Perasaanku tiba-tiba mulai tidak enak. Untunglah, keesokan hari dan hari-hari berikutnya, dering telepon di waktu tengah malam itu tidak terdengar lagi. Hingga pada suatu malam, Fer, hari Fitnas besok, ikut aku pulang yuk ke Purwokerto. Ajak Fei sore itu. Baru saja aku hendak membuka mulut, dia menyela. Ikut aku aja, lebih dekat, ke Semarang doang. Harpitnas, Hari Kejepit Nasional. Disukai sebagian besar orang karena berarti ada hari tambahan libur. Termasuk juga bagi dynamic duo ini, Fai dan Lia. Kenapa aku namai mereka begitu? Sebab mereka dinamis sekali, alias tidak bisa diam. Kalah bola bekel. Gimana ya? Aku lagi banyak tugas anak-anak yang belum diperiksa nih. Padahal itu hanya dariku saja. Uang kiriman dari mama hanya pas-pasan untuk membayar kos dan makan dengan menu standar selama sebulan. Kadang kurang. Untunglah mulai September lalu, aku terpilih menjadi asisten tugas di kampus. Uang sakunya lumayan untuk tambah jajan. Iya deh yang asisten, sindir Fai. Aku hanya menanggapinya dengan senyum, walaupun pahit sebenarnya. Kamu yakin gak mau ikut? Atau jangan-jangan kamu mau pulang juga ke Jakarta? Tambah dia. Pulang Jakarta? Tanggunglah. Cuma libur 3 hari, capek di jalan. Lu naik pesawat kali, naik bis ya tua di jalan lu. Lucu juga mendengar Lia mengucapkan kalimat tadi dengan logat Semarangnya. Apalagi kalau Fei yang bicara. Aku selalu tak dapat menahan refleks tawaku jika mendengar bicara Banyumasan. Ternyata bukan aku saja. Kawan-kawan yang lain juga begitu. Tetapi hal itu tak pernah mengganggunya. Bahkan ia sangat bangga berbicara demikian di hadapan orang banyak. Tipikal orang Cilacap, Banyumas, dan sekitarnya. Aku ora bali nang kene wae. Sekarang mereka yang gantian menahan tawa seperti setiap kali mereka mendengarku bahasa Jawa. Papa dan mama memang berdarah Jawa. Namun mereka sudah tinggal di Jakarta jauh sebelum aku lahir. Di rumah kami pun mereka hampir tak pernah berbicara menggunakan bahasa daerah. Sehingga bisa dibilang penguasaan bahasa Jawaku minim sekali. Namun 3 tahun tinggal di Jogja di mana percakapan sehari-hari antar teman di kampus banyak menggunakan bahasa Jawa, membuatku sedikit banyak menguasainya, tentu dengan logat yang berbeda. Iya, tante juga suka pergi dengan cucunya. Paling Bojom yang standby. Lanjut Lia. Ya udah kalau gitu, ntar kamu pegang kunci kamarku aja.
nonton TV di kamar daripada bete sendirian. Fai menunjuk anak kunci yang tergantung di pintu. Iya bener, Vel. Daripada kamu nonton TV di dalam rumah tante, serem sendirian. Apalagi pas enak-enak nonton, jam loncengnya bunyi. Dong, dong, dong. Seru Lia dengan menirukan suara dentang lonceng jam di ruang utama sambil bergidik. Iya. Makasih ya sobat-sobatku yang paling bawel sedunia. Atau, aku tahu. Kamu mau ngedate ya? Siapa, Vel? Ayo kenalin. Fai menggoda aku disusul tawa Lia. Sorry ya, gak ada waktu ya buat cowok. Kuculurkan lidahku membalas mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka berdua telah memesan taksi menuju terminal bus. Agak siang, Devi, Maria, dan anak kos lainnya pun menyusul satu persatu pergi dari kos ini. Sepertinya hanya tinggal Mbok Jum yang tinggal. Terakhir kulihat ia sedang menyapu di halaman. Tante Santi sudah 2 atau 3 hari ini tidak tampak di rumah. Mungkin pergi menengok cucunya atau mengontrol kos-kosan lainnya. Sendirian di kos sesiang itu membuatku bosan. Komik Lucky Luke kesayangan sampai kucel bolak-balik kubaca. Aku melangkah masuk ke dalam rumah utama. Maksudnya hendak mengobrol dengan Mbok Jum. Sepi sekali di dalam. Kudekati pintu kamarnya yang terletak dekat tangga. Baru saja hendak ku ketuk, terdengar halus suara dengkuran dari dalam kamar. Komplit. Akhirnya untuk mengusir galau dan lapar, karena sedari pagi belum ada sebutir nasi pun yang mengisi perutku, aku meluncur ke supermarket yang terletak hanya 300 meteran dari kos. Masih terjangkau dengan berjalan kaki. Setelah menghabiskan seporsi lotek plus bakwan di warung dekat supermarket, kuhabiskan waktu menjelajah naik turun lantai 1 dan lantai 2 supermarket itu. Sekalian ngadem. Beberapa kali mondar-mandir tak tentu arah, membuat petugas keamanan yang berjaga di pintu masuk mulai menatapku waspada. Atau lebih tepatnya curiga. Aku pun melipir keluar sembari melemparkan senyum tak manisku padanya. Tumben sekali. Biasanya ada saja wajah mahasiswa sekampus yang beredar di tempat ini. Tetapi hari ini tak satu pun kutemui. Mungkin mereka tengah pulang kampung menikmati libur Harpitnas. Dan akhirnya aku lelah juga. Setelah arloji menunjukkan pukul 7 malam, aku pun melangkah pulang dengan menenteng sebungkus pecel telur dari warung pecel lele langganan kami. Saking seringnya membeli makanan di warung tersebut, penjualnya sampai hafal sekali padaku. Selalu saja setiap aku menunjukkan hidung di warungnya, dia langsung berteriak ke rekannya, tukang menggoreng. Di, pecel telur siji, sego siji setengah, karo tempe tahu, garing, bungkus yo. Dan aku cuman bisa tersipu di antara tatapan mata sekian banyak mahasiswa lain yang makan di warung itu. Cewek mungil tapi makannya banyak. Mungkin begitu yang ada di benak mereka. Aku berjalan pulang. Melangkah santai di trotoar yang cukup ramai lalu lalang pejalan kaki dan juga warung tenda pedagang makanan. 1-2 warung dipenuhi pembeli yang duduk berjubel. Bahkan ada yang makan sambil berdiri. Sementara beberapa warung lainnya lenggang,
menampakkan wajah penjual yang penuh harap pembeli. "Mampir, Mbak," sapa salah seorang dari mereka. "Terkadang aku makan di warungnya." "Sampun, Mas." Kutunjukkan bungkusan kantong plastik berisi pecel telur di tanganku. "Nambah, Mbak. Sekarang bayar, besok gratis, Mbak." Goda temannya yang duduk di sebelahnya. Disahuti tawa penjual dari warung sebelah. Aku hanya menggeleng sopan dan berlalu. "Cewek." Kali ini terdengar suara memanggil dengan maksud menggoda. Ketika aku melangkah melewati sekumpulan pembeli angkringan yang duduk di lesehan di bidang trotoar. Aku membuang muka sebal. "Kau rame gitu berani manggil-manggil. Coba sendiri. Kau udah gini, nyesel juga mutusin si kutu kupret. Gitu-gitu nano berguna juga buat antar jemput." Itu adalah bagian kedua dan ketiga dari novel Telepon Tengah Malam. Nantikan kelanjutan dari cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.